Masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, sekitar 1 tahun yang lalu Profesor Kardus pernah mengulas tentang beta voltaic nano diamond nuklir baterai atau baterai berlian nuklir nano yang ditenagai partikel beta radioaktif yang diketahui dapat beroperasi selama 28 milenium atau 28.000 tahun. Konsep baterai ini sebenarnya pertama kali dikenalkan oleh tim peneliti Universitas Bristol, Inggris pada medio 2016. Tapi saat itu konsep ini masih dalam bentuk teori atau konsep, dan diketahui pada 2021 kemarin Elon Musk sempat berujar bahwa dirinya beserta seluruh tim Tesla berupaya untuk mengaplikasikan konsep beta voltaic tersebut pada perangkat-perangkat mikro yang dibuat oleh Tesla. Selain Tesla, diketahui NDB Incorporation atau sebuah perusahaan nanoteknologi di California sudah membuat prototipe baterai yang dapat bertahan 28.000 tahun tersebut. Saat ini, perusahaan teknologi tersebut masih berupaya merampungkan desain kolektor dan transducer untuk mentransmisikan energi pada sel nano. Diketahui sekitar 40 insinyur yang tergabung untuk pengembangan prototipe beta voltaic tersebut yang diperkirakan akan rampung 2 hingga 3 tahun mendatang. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengupdate informasi terbaru tentang baterai berlian nuklir yang dulu pernah Profesor Kardus ulas sekitar 1,5 tahun yang lalu. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Baterai berlian nuklir adalah baterai masa depan yang diketahui dapat bertahan hingga ribuan tahun, bahkan hingga 28.000 tahun lamanya. Baterai ini akan sangat cocok digunakan pada perangkat-perangkat yang beroperasi untuk jangka waktu yang sangat panjang, seperti alat pacu jantung yang akan dipasang di tubuh pasien seumur hidup, perangkat eksplorasi luar angkasa, perangkat-perangkat eksplorasi kedalaman laut, dan perangkat-perangkat lain yang membutuhkan suplai energi kontinu dalam jangka waktu yang lama. Kelemahan baterai ini hanya ada pada suplai daya energi yang dihasilkan. Baterai ini hanya bekerja pada perangkat-perangkat kecil yang membutuhkan energi rendah, tidak cocok untuk baterai kendaraan berdaya besar. Nano diamond baterai hanya akan menghasilkan energi sekitar 15 joule per hari untuk setiap gram bahan karbon 14 radioaktif yang digunakan. Ya, pada dasarnya baterai ini menggunakan karbon 14 yang merupakan bahan karbon radioaktif yang memiliki paruh waktu peluruhan 5.730 tahun. Lantas, kok bisa ya baterai ini disebut baterai berlian nuklir? Asal Anda tahu, sebuah berlian di alam semesta ini, baik yang diciptakan di alam dan di laboratorium, sebenarnya berasal dari unsur karbon atau boron yang terkristalisasi oleh tekanan dan termal. Begitu pula C14 atau karbon 14 yang menjadi bahan utama untuk baterai ini. Diketahui dari 3 isotop karbon, yakni C12, C13, dan C14. Hanya C14 atau karbon 14 lah yang tidak stabil dan dapat meluruh atau bersifat radioaktif. Karbon 14 akan meluruh atau melepaskan partikel setengah atau separuh dalam tempo 5.730 tahun dan akan total berubah menjadi nitrogen 14 pada tempo 28.000 tahun hingga 50.000 tahun kemudian. Karena itulah baterai ini digadang-gadang dapat berusia 28.000 tahun, hasil dari akumulasi emisi radiasi karbon 14, dan diketahui dalam proses peluruhannya karbon 14 akan meluruh dan melepaskan radiasi partikel beta, yakni elektron. Ketika proses peluruhannya selesai, karbon 14 dapat berubah menjadi nitrogen 14. Ya, baterai berlian nuklir diekstrak dari unsur karbon 14 hingga membentuk struktur kristal berlian radioaktif. Di sini, karbon 14 dapat diolah dari limbah moderator reaktor nuklir, yakni dari unsur grafit. Grafit dalam reaktor nuklir digunakan untuk menghambat laju neutron. Limbah grafit tersebut bersifat radioaktif karena setiap hari terpapar iradiasi neutron. Dalam grafit itulah C14 diperoleh, dan kemudian nantinya grafit-grafit tersebut akan diekstrak hingga terbentuk gas C14. Ya,
gas karbon 14 itulah yang nantinya disintetik menjadi kristal berlian melalui proses pengendapan uap. Dan kemudian dibentuk menjadi lembaran-lembaran tipis. Dari lembaran-lembaran berlian inilah nantinya partikel-partikel beta atau elektron yang terpancarkan kemudian akan dikonversi menjadi energi pada perangkat baterai. Dan diketahui baterai berlian nuklir sangat kuat, sekuat berlian, tahan panas, tahan air, dan sanggup berada pada kondisi cuaca apapun. Ya, dan demikian update informasi singkat dari Profesor Kardus tentang baterai berlian nuklir. Profesor Kardus dari Universitas Bristol mengabarkan.